Seorang mendatangi suatu amal dengan semangat, meskipun sedikit lebih baik daripada dia berbanyak-banyak tapi dengan kondisi terpaksa. Biasanya kalau kondisi terpaksa tidak bisa berkesinambungan. Tidak bisa berkesinambungan. Ada suatu amal meskipun sedikit tapi digeluti. Terus nanti kalau punya kesempatan tambah lagi, punya kesempatan tambah lagi, tapi langsung banyak-banyak, enggak kuat, itu kurang bagus. Karena Allah tidak suka amal yang terputus, amal yang terputus. Ya, baru habis ngaji, oh saya nanti malam mau salat 3 jam, sehari aja. Besok tobat katanya. Pelan-pelan, yang penting kesinambungan. Mampunya seberapa? Mampunya 1/4 jam. Ya udah jalanin aja. Nanti kalau imanmu sudah bertambah, tambah lagi setengah jam, tambah lagi silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang amalan terbaik yang bisa memudahkan seorang masuk ke surga. Tentunya kita memahami bahwasanya kemampuan kita untuk beramal soleh terbatas, ya, dari sisi umur yang sangat terbatas, dari sisi kesehatan juga yang kadang sakit, kadang sehat, ya. Kemudian dari sisi secara ekonomi juga, ya, tidak selalu stabil, ya. Demikian juga dari sisi semangat, iman naik turun, ya. Kadang semangat, kadang futur, ya. Maka dengan kondisi kita yang seperti ini sangat perlu bagi kita untuk mengenal skala prioritas. Mana yang lebih utama untuk kita amalkan agar kita mudah masuk surga. Karena tentunya tujuan kita semua adalah untuk bisa meraih level tertinggi di kehidupan kelak yang abadi, di surga, di akhirat kelak. Oleh karenanya seorang berusaha melakukan amal yang terbaik yang mungkin untuk dia lakukan. Dan itulah yang juga dirasakan oleh para sahabat. Makanya para sahabat dalam banyak hadis mereka sering bertanya kepada Nabi dengan makna yang semisal ini. Seperti mereka bertanya tentang afdhalul a'mal, ya Rasulullah, amal apa yang paling afdal? Atau mereka bertanya, ahabul a'mal ilallah, ya Rasulullah, ayul amali ahabu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Sama maknanya, amalan apa yang paling dicintai, amalan apa yang paling afdal? Juga mereka bertanya misalnya tentang afdhalun nas, orang yang paling terbaik, atau mereka bertanya tentang khairun nas, orang yang paling terbaik, afdhalu ibadillah, hamba Allah yang paling terbaik. Ya. Pertanyaan ini semua menunjukkan mereka sadar bahwasanya mereka berusaha untuk melakukan yang terbaik yang bisa mereka lakukan karena kemampuan mereka tidak mungkin bisa melakukan semua amalan. Semua orang, kita tidak mungkin melakukan semua amal soleh. Oleh karena kita hendaknya mengenali skala prioritas agar kita bisa beramal soleh yang terbaik. Taib. Lantas kalau begitu, apa amal soleh yang terbaik bagi seorang? Untuk menjawab hal ini saya akan bacakan 2 fatwa. Yang pertama dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala dalam Majmu' Fatawa. Yang kedua dari Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, dinukil dalam Tuhfatul Ahwadhi oleh Al-Mubarakfuri. Dari Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hajar, ya. Karena mereka berdua orang alim yang muhakkik, yang peneliti, ya. Saya bacakan, ketika Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala ditanya tentang amal yang terbaik, beliau berkata, wa amma ma sa'alta anhu min afdhalil a'mal ba'dal faraid. Adapun yang kau tanya kepadaku tentang amalan terbaik setelah amal-amal wajib. Fa innahu yakhtalifu bi ikhtilafin nas. Maka amal yang terbaik berbeda-beda sesuai dengan perbedaan manusia. Yaitu tidak sama bagi setiap orang, beda-beda. Fima yaqdiruna alaihi wa ma yunasibu awqatahum, yaitu sesuai dengan apa yang mereka mampu dan sesuai dengan waktu yang mereka miliki. Fala yumkinu fihi jawabun jami' mufassal, maka tidak mungkin saya memberikan jawaban yang komprehensif dan terperinci li kulli ahadin, untuk setiap orang. Jadi dia bilang tidak bisa saya bilang ini karena beda orang beda amal soleh yang terbaik. Dia belum tentu mampu. Yang satu mampu, satu tidak. Misalnya bilang, yang terbaik amal soleh adalah hafal Quran. Ternyata dia nggak bisa hafal, terus bagaimana? Putus asa dia.
Amal soleh terbaik adalah bersedekah. Sementara dia lagi banyak utang, gimana mau bersedekah? Saya bilang amal soleh terbaik adalah berbakti sama orang tua. Dia enggak punya orang tua. Ya, maksud saya, Ibnu Taimiyah menjelaskan bahwasanya amal soleh itu tidak bisa satu begini, tapi berbeda orang, berbeda jawaban. Berbeda situasi, berbeda jawaban. Tapi ingin sampaikan di sini ada poin penting. Beliau berkata, afdhalul a'mal ba'dal faraid. Afdhalul a'mal setelah kewajiban-kewajiban. Isyarat bahwasanya amal terbaik secara mutlak adalah yang wajib-wajib. Yang wajib-wajib. Jangan sampai seorang sibuk dengan yang sunnah sementara yang wajib dia tinggalkan. Ini salah satu tipuan syaitan. Maka seorang melaksanakan yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah. Sebenarnya dalam hadis qudsi kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtuhu alaihi." Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan suatu amalan yang lebih aku cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Jadi perkara yang wajib itu yang paling dicintai oleh Allah dari perkara yang sunnah. Seperti contoh salat subuh dengan 2 rakaat sebelum subuh. Mana yang lebih afdal? Salat subuh. Salat subuh. Ya. Salat subuh dibandingkan dengan salat malam, mana lebih afdal? Salat subuh. Ya. Kalau salat sebelum subuh, Rasulullah berkata, rakaatul fajri khairu minad dunya wa fiha, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya, apalagi salat subuhnya. Sama seperti sedekah. Sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin sangat dicintai oleh Allah. Tapi sedekah wajib kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, itu lebih dicintai. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, dirhamun dinarun anfaqtahu fi raqabah, fi sabilillah. 1 dinar yang kau infakkan untuk di jalan Allah. Wa dinarun anfaqtahu fi raqabah. 1 dinar, 1 keping dinar yang kau infakkan untuk memerdekakan budak. Wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin. 1 dinar yang kau sedekahkan untuk seorang miskin. Wa dinarun anfaqtahu ala ahlik, dan 1 keping dinar yang kau infakkan untuk keluargamu. A'dhamuhu ajran alladhi anfaqtahu ala ahlik. Yang lebih besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Perhatikan ini. Makanya Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah pernah menyebutkan sebagian orang ketika memberi sedekah kepada anak yatim, kepada fakir miskin, dia merasa sedang beribadah. Tapi ketika dia bersedekah untuk anak istrinya, dia tidak merasa ibadah. Saya motivasi kepada para suami, kepala keluarga, kalau bayar listrik, tulus. Karena bayar listrik hukumnya apa? Wajib. Kalau enggak listrik mati, enggak bisa apa-apa. Bayar sekolah anak dengan semangat. Karena anak ini sekolah, wajib kita menyekolahkannya sebagai kewajiban pendidikan untuknya. Bayar dengan semangat. Bukan berarti saya suruh semangat untuk membayar yang wajib-wajib kemudian jadi pelit terhadap anak yatim, tidak. Tapi maksudnya sebagaimana itu juga bersedekah, ini juga sedekah yang lebih agung. Secara umum, sampaikan di sini bahwasanya Ibnu Taimiyah sedang membahas amal terbaik setelah apa? Setelah yang fardu-fardu, yang wajib-wajib. Beliau menyebutkan bahwasanya satu orang dengan yang lainnya berbeda-beda. Ini contoh nukilan dari Ibnu Taimiyah. Kemudian sekarang saya bacakan dari Ibnu Hajar. Beliau berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah taala, muhassalu ma ajaba bihi ulama an hadzal hadits wa ghairihi mimma talaf fihi al-ajwibah bi annahu afdhalul a'mal, anna al-jawab ikhtalafa li ikhtilafi ahwali sa'ilin. Inti dari penjelasan para ulama tentang jawaban Nabi ketika Nabi ditanya, amal terbaik apa? Rasulullah jawab gini. Ada orang lain tanya lagi, Rasulullah jawab lain. Ada orang ketiga tanya lagi, Rasulullah jawab lainnya. Orang keempat tanya, Rasulullah jawab lain. Jadi bagaimana kita mengkompromikan hadis-hadis tentang amal terbaik yang ternyata jawaban Nabi berbeda-beda satu dengan yang lainnya. Maka beliau berkata, maka jawaban Nabi bervariasi li ikhtilafi ahwali sa'ilin. Sesuai dengan variasi kondisi para penanya. Bi an a'lama kulla qaumin bima yahtajuna ilaihi. Misalnya Nabi menjelaskan tentang apa yang paling dibutuhkan oleh suatu kaum. Kaum ini lagi begini, maka yang dibutuhkan ini, maka Rasulullah arahkan ke situ. Au bima lahum fihi raghbah, atau orang ini punya semangat untuk beramal sesuatu yang lain kurang. Nah, tentu ketika dia beribadah dengan semangat, ini pahalanya lebih baik karena dia menjelaskannya dengan apa? Dengan semangat ya. Maka Rasulullah arahkan kepada seorang yang semangat, diarahkan ke amal yang dia semangati. Au bima huwa la'iqun bihim, atau amalan yang pantas bagi
mereka, ya. Ini salah satu poin kenapa bisa berbeda-beda jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sisi perbedaan para penanya, ya. Makanya seperti ada seorang datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin idza amiltuhu dakhaltul jannah, fala tukthir alayya." Ya Rasulullah, tunjukkanlah aku suatu amal jika aku kerjakan masuk surga, tapi jangan banyak-banyak. Kata Rasulullah sallallahu la taghdab, jangan marah, walakal jannah, kau masuk surga. Dia ulang lagi, kata Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Seakan-akan orang ini mudah marah. Maka kalau orang lain nanya, Rasulullah mungkin jawabannya beda lagi. Jadi tergantung kondisi penanya, ya. Kemudian sisi lain yang membuat jawaban bisa berbeda adalah perbedaan waktu. Au kana ikhtilafu bi ikhtilafil awqat. Bisa jadi perbedaan jawaban Nabi karena perbedaan waktu. Bi an yakuna al-amalu fi dhalikal waqti afdhala minhu fi ghairihi. Misalnya amal tersebut di waktu itu lebih baik daripada di waktu yang lain. Contoh, faqad kana al-jihadu fi ibtida'il Islam afdhalul a'mal. Dulu jihad di awal Islam adalah amal yang terbaik. Li'annahu al-wasilah ila al-qiyam biha. Karena itulah wasilah untuk menegakkannya wa tamakkun min ada'iha. Karena dengan berjihad kita bisa beramal saleh dan bisa memungkinkan untuk melaksanakan amal saleh, ya. Kalau kita memiliki kekuasaan dan yang lainnya. Wa qad tadafaratin nusus ala anna salata afdalu minas sadaqah. Kemudian juga dalil banyak menunjukkan bahwasanya salat lebih afdal daripada sedekah. Wa ma'a dzalik fa fi waqti muwasatil muttarri takunu sadaqatu afdala. Meskipun demikian dalil secara merdeka salat lebih afdal daripada sedekah, namun pada waktu tertentu ketika dalam kondisi banyak orang kelaparan maka sedekah lebih afdal. Au anna afdal laisat ala babiha balil muradu bihal fadlul mutlaq. Atau ketika Rasulullah mengatakan amalan terbaik bukan maksudnya yang terbaik, tapi ini ada amalan yang baik, ini amalan yang baik, ini amalan yang baik. Namanya fadlul mutlaq. Awil muradu min afdalil a'mal fahudhifat min wa hiya muradah. Atau ketika Rasulullah SAW mengatakan afdalul a'mal, amal terbaik, maksudnya di antara amalan terbaik. Ini kesimpulan jawaban dari Ibn Taimiyah dan Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, bahwa ternyata Rasulullah SAW ketika ditanya tentang amalan terbaik, jawabannya bervariasi. Sebab variasi tersebut ada beberapa tinjauan. Pertama, tinjauan dari apa? Perbedaan kondisi yang bertanya. Kemudian tinjauan berikutnya, keinginan mereka untuk beramal juga beda-beda. Kemampuan mereka untuk beramal juga bisa berbeda-beda. Kemudian waktu, ya, juga bisa membuat waktu ini, bisa amal ini lebih baik daripada waktu yang lain. Di antaranya kondisi kaum ketika itu. Jadi banyak hal yang ditinjau sehingga jawaban Nabi berbeda-beda. Ini jawaban secara global. Taib, meskipun demikian, Ibn Taimiyah mengisyaratkan tentang amal soleh yang bisa dilakukan oleh semua orang. Kata beliau, saya bacakan. Lakin, setelah beliau menjelaskan tentang jawaban Nabi bervariasi, beda orang, beda jawaban, beda orang, beda amal soleh terbaik, kata beliau, lakin mimma huwa kal ijma' bainal ulama. Namun di antara amal soleh yang merupakan ijma' di kalangan para ulama, ya, anna mulazamata dzikrillah daiman huwa afdalu ma syaghala al-abda bihi nafsahu, atau ma syaghala al-abdu bihi nafsahu fil jumlah. Namun melazimi zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu berzikir kepada Allah, itu adalah amal terbaik yang seorang hamba menyibukkan dirinya secara global. Wa ala dzalika dalla haditsu Abi Hurairah, dan ini tunjukkan hadis Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, sabaqal mufarridun, bahwasanya al-mufarridun telah ke depan mendahului. Jadi al-mufarridun yaitu maknanya ada dua, ada yang mengatakan mufarridun maksudnya mentafrid, maksudnya menspesialkan Allah. Mufarridun Allah, yaitu selalu menspesialkan Allah sehingga selalu menyebut-nyebut Allah Subhanahu wa taala. Atau al-mufarridun maknanya al-mumayyizun, orang-orang yang teristimewakan dari yang lainnya karena mereka sering ingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi Rasulullah mengatakan sabaqal mufarridun, al-mufarridun telah mendahului. Qalu ya Rasulullah wa manil mufarridun? Ya Rasulullah, siapakah al-mufarridun, orang-orang itu yang kau maksud? Qala, kata Rasulullah, adz-dzakiruna Allah katsira wadz-dzakirat, yaitu para lelaki yang banyak ingat Allah dan para wanita yang banyak mengingat Allah. Ini di antara dalil bahwasanya zikir adalah
afdalul a'mal. Kemudian beliau sebutkan juga dalam riwayat Abu Dawud dari hadis Abu Darda dari Nabi SAW, beliau bersabda, Rasulullah bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum." Maka aku kabarkan kepada kalian wahai para sahabatku tentang amalan yang terbaik yang bisa kalian lakukan, yang paling mulia di sisi Rabb kalian, wa arfa'uha fi darajatikum, dan paling mudah mengangkat derajat kalian, wa khairun lakum min i'ta'iz dzahabi wal warik, dan amalan yang lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Wa min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa adribu a'naqakum, bahkan lebih baik daripada kalian bertemu dengan musuh-musuh kalian dalam jihad, lantas kalian menghantam leher-leher mereka dan mereka menghantam leher-leher kalian. Amal apa ini yang lebih hebat dari sedekah, lebih hebat daripada jihad? Paling mulia, paling mudah mengangkat derajat. Kalau bala ya Rasulullah, amal apakah itu? Ya Rasulullah, qala dzikrullah, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Taimiyah subhanallah dia menjelaskan caranya bagaimana disebut orang berzikir. Yang bisa kita semua orang bisa menerapkan dan mudah. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan zikir itu ibadah yang sangat agung, namun tidak semua orang bisa, tidak semua orang mau melakukannya. Kalau bisa semua bisa. Tapi tidak semua orang mau melakukannya. Taufik biyadillah. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan, wa aqallu dzalik, minimal seorang dikatakan suka berzikir, perhatikan. An yulazimal abdul azkaral ma'thurah an muallimil khair wa imamil muttaqin sallallahu alaihi wasallam. Itu seorang melazimi zikir yang selalu dibaca oleh sang pengajar kebaikan, imamnya orang-orang bertakwa, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kal azkar al muaqqatati fi awalin nahar, seperti zikir yang dilakukan awal nahar wa akhirih, yaitu zikir pagi petang. Jangan sampai tinggalkan. Bisa, semua orang bisa zikir pagi petang enggak? Bisa, petang 10 menit selesai. Bahkan sebagian bisa zikir sambil beraktivitas. Subhanallah wa bihamdi subhanallah sambil bisa beraktivitas. Ya, bisa. Sambil olahraga, sambil jalan, sambil ibu-ibu sambil masak. Tapi kalau sambil nonton Korea enggak bisa. Tapi kalau itu bisa. Bisa. Yang paling minimal zikir pagi petang. Kemudian apa? Wa inda akhdhil madja, ketika mau tidur. Semua orang bisa. Zikir mau tidur ada banyak. Kita tidak harus baca semuanya, paling tidak sebagian. Zikir mau tidur banyak. Tapi kalau kita mau baca semua lebih bagus, sehingga sebelum tidur ada ritual zikir sebelum tidur, doa-doa. Ya. Banyak doanya. Ya. Kemudian kata beliau, wa indal istiqadh minan manam, ketika bangun tidur, jangan lupa. Wa adbari salawati wal adhkar al muqayyadah, seperti juga setelah salat. Jangan lupa zikir setelah salat. Zikir pelan-pelan, enggak usah buru-buru. Agar kita tercatat sebagai lelaki yang banyak berzikir dan wanita yang banyak berzikir. Wal adhkaril muqayyadati mithlu ma yuqalu indal akal wasyurb wal libas wal jima' wa dukhulil manzil. Dan zikir-zikir yang ditentukan waktunya. Ya, seperti ketika makan, ya, ketika minum itu kita bismillah, kemudian bismillah bilang alhamdulillah. Ketika pakai baju, ketika berhubungan, ketika masuk rumah, wal masjid ketika masuk masjid, wal khala ketika masuk toilet, wal khuruj min dzalik ketika keluar toilet, wa indal matar ketika turun hujan, wal ra'ad ketika terdengar gemuruh, guntur, ila ghairi dzalik, dan seterusnya. Orang yang suka perhatian ini semua dia adzakirun Allah katsiran. Berarti adalah orang yang banyak mengingat Allah, dia al-mufarridun. Ila ghairi dzalik, dan zikir-zikir yang semisalnya, ya. Kemudian beliau berkata, "Tsumma mulazamatu dzikri mutlaqan afdaluhu la ilaha illallah." Dan paling sering hendaknya berzikir apa? La ilaha illallah. Ini zikir mutlak. Kita boleh baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Sering aja diulangi sambil dipahami maknanya. Yang paling afdal di antara semuanya la ilaha illallah. Kemudian beliau ingin ingatkan, zikir yang dimaksud bukan cuma zikir tadi yang kita sebutkan. Tapi ada makna yang lebih umum. Kata beliau, dan ini juga dijelaskan oleh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Dia berkata, "Tsumma ya'lamu anna kullama takallama bihi al-lisanu wa tasawwarahu al-qalbu mimma yuqarribu ila Allah min ta'allumi ilmin wa ta'limihi wa amrin bil ma'ruf wa nahyin munkar fa huwa min dzikrillah." Kemudian hendaknya dia mengetahui semua yang diucapkan oleh seorang dengan lisannya. Kemudian apa yang digambarkan oleh hatinya. Semua perkara yang diucapkan atau yang dihayatin atau dia renungkan dalam hatinya yang buat dia dekat kepada Allah,
seperti belajar ilmu atau mengajarkannya, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, maka ini semua zikrullah. Ini semua zikrullah. Mempelajari hukum fikih zikrullah, karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Tanyakanlah kepada ahlu zikir kalau kau tidak mengerti, maksudnya kepada ahli ilmu. Ahli zikir disebut ahli ilmu disebut ahli zikir. Seperti Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Wahai orang beriman, jika telah dikumandangkan azan, maka bersegeralah menuju zikrullah, maksudnya khutbah. Khutbah apa? Jumat. Ya, karena khutbah Jumat isinya ilmu. Isinya ilmu. Jadi Ibnu Taimiyah ingin menyampaikan bahwasanya menuntut ilmu, mengajarkannya, beramar ma'ruf, bernahi mungkar, ya. Ini semua adalah zikir. Walihada man ishtaghala bi talabil ilmi nafi' ba'da ada'il fara'id, oleh karenanya kata Ibnu Taimiyah, siapa yang sibuk menuntut ilmu yang bermanfaat setelah mengerjakan yang wajib-wajib faraid, au jalasa majlisan yatafaqahu, atau dia duduk suatu majelis untuk belajar, bertafaqquh, au yufaqihu, atau mengajarkan fihi al-fiqha alladhi sammahu Allah wa rasuluhu fiqhan, mengajarkan fikih ilmu yang Rasulullah dan Allah dan Rasulnya menamakannya sebagai fikih, fahada aidan min afdali dzikrillah, maka ini termasuk zikir yang paling afdal, zikir yang paling afdal. Wa ala dzalika idza tadabbarat lam tajid bainal awwalin fi kalimatin fi afdhalil a'mal kabira ikhtilafin. Dengan demikian kalau idza tadabbarta, jika kau mengamati, lam tajid, kau tidak akan mendapati antara orang-orang terdahulu, ulama terdahulu tentang masalah afdhalul a'mal banyak perselisihan. Artinya mereka sepakat karena amal terbaik itu ya itu aja, terkadang tergantung kondisi dan situasinya. Makanya dalam buku yang lain, kalau nggak salah Minhajus Sunnah Nabawiyah, beliau sebutkan para ulama khilaf mana afdhalul a'mal. Ada yang mengatakan jihad, ada yang mengatakan salat, ada yang mengatakan ilmu. Semuanya. Makanya hal itu tergantung kepada kondisi masing-masing orang. Tapi kalau ada orang, kita bilang ilmu paling bagus, dalil tentang ilmu paling bagus, kita masukkan dia ke pondok, ternyata dia susah hafal. Ternyata dia nggak paham-paham. Ya udah, jangan suruh jadi ustadz. Nanti menyesatkan seperti ini. Ilmu nggak paham, kemudian suruh maju ceramah nggak bisa apa-apa, ya jangan. Ya udah, berarti dia cari ke yang lain yang dia mampu. Ternyata mungkin dia punya potensi di bidang yang lain, sudah. Ada orang kaya raya, punya duit, ya kita suruh dia, kamu bersedekah. Jangan kita bilang berhenti kerja Pak, nuntut ilmu lah. Nuntut ilmu terus dia nggak berdagang, nggak bisa bantu kaum muslimin. Salah, harusnya dia punya potensi untuk bersedekah, sudah bersedekah. Nuntut ilmu seadanya, bukan harus jadi ustaz. Jadi ustaz ya akhirnya berhentiin dagang akhirnya nggak ada duit, gimana bersedekah? Paham? Jadi kembali lagi, hal ini semua berbeda melihat situasi dan kondisi. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa amal soleh yang terbaik yang disebutkan dalam hadis-hadis ya. Tapi secara umum tadi saya sebutkan bahwasanya yang fardu lebih afdal daripada yang sunnah. Yang pertama, yang fardu lebih afdal dari sunnah. Sedekah wajib lebih afdal daripada sedekah sunnah. Makanya saya sering bilang kalau orang bayar zakat dengan semangat. Dia harus lebih perhatian terhadap zakatnya daripada kasih-kasih anak yatim, kemudian fakir miskin ketika hari-hari biasa. Karena uang zakat yang dikeluarkan itu sedekah yang paling apa? Afdal. Bahkan termasuk dari rukun Islam. Makanya dia hitung benar-benar. Karena ini afdal ibadat terkait dengan harta. Afdal ibadat al-maliyah. Keluarkan kemudian dia sedekah, ini sedekah wajib. Sama ketika dia bersedekah wajib untuk kebutuhan primer rumah tangganya, dia keluarkan dengan senang. Karena beda antara orang beribadah dengan terpaksa dengan apa? Senang. Saya sering bertanya sama orang sering tanya sama saya tentang masalah zakat. Ustaz, zakatnya bagaimana? Gini loh. Banyak Ustaz ya. Sedih dia mau. Sedih. Saya bilang ini sedekah terbaik, ente jangan gitu. Oh iya ini sedekah terbaik. Lebih afdal daripada kau kasih hari-hari, kasih anak yatim, kasih janda. Lebih afdal ini, karena ini sedekah wajib. Maka jangan malas-malasan ketika sedekah, semangat. Jadi mindsetnya dirubah. Bahwasanya bayar zakat itu sedekah terbaik. Sama. Karena orang kalau bayar listrik, ngeluar listrik mahal, bayar SPP.
Tapi kalau kasih anak yatim, kasih fakir miskin semangat. Beda, ini wajib, kau wajib ini. Maka keluarkan, jangan, kalau memang ini untuk kepentingan kebutuhan primer keluargamu, ini pahalanya besar. Ada rumah tidak pakai listrik kan nggak bisa. Ya berarti bayar listrik wajib atau tidak? Wajib, pahalanya besar. Bayar listrik. Anak sekolah butuh biaya nggak? Butuh ya. Selama ini kebutuhan primer keluarga, pendidikan kebutuhan primer sekarang. Ya. Keluarkan. Dan keluarkan dengan semangat. Keluarkan dengan apa? Semangat, dengan senang. Ya, kalau punya duit, kalau nggak punya duit ya memang agak memang agak gimana gitu ya. Ya. Tapi ya intinya kata Syekh Utsaimin tadi saya katakan, jangan sampai seorang ketika memberi bantuan kepada fakir miskin, anak yatim, kepada janda, kepada fuqara, dia merasa dapat pahala, tapi ketika dia belikan makanan buat anak istrinya, dia bayar listrik, dia tidak merasa dapat pahala. Salah. Karena ibadah wajib lebih afdal daripada ibadah yang sunnah. Ini kaidah. Kaidah berikutnya juga bahwasanya amal terbaik yang pas dengan waktunya itu yang terbaik. Contoh, apakah amal terbaik setelah mendengar azan? Menjawab azan. Berdoa setelah azan, itu terbaik. Lebih baik daripada baca Quran. Kenapa? Karena sunnahnya seperti itu. Sama. Apa amal terbaik setelah sholat? Amal terbaik setelah sholat, zikir setelah sholat. Jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terus baca Al-Quran. Enggak afdol. Al-Quran secara zatnya dia afdol. Tapi ada amal namanya muaqqat, sesuai dengan waktunya. Maka amal yang dikerjakan pada waktunya, sunnahnya pada waktunya itu yang terbaik. Seperti kita pakai baju umrah. Kita lagi talbiyah. Yang terbaik apa talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Bukan zikir yang lain. Kenapa? Karena ketika seorang berihram, yang afdal dia bertalbiyah. Ini contoh sama saya. Maka kita kenali sunnah-sunnah Nabi, kita kerjakan waktunya, jangan kita ganti dengan yang lainnya. Kalau ditinjau dari tidak terikat dengan waktu, memang baca Al-Quran lebih baik daripada zikir yang lainnya. Tapi kalau ditinjau dengan waktunya pada waktunya, maka zikir setelah sholat lebih baik ketika setelah sholat daripada baca Al-Quran. Paham? Kemudian di antara amal terbaik bisa juga kita juga efeknya. Dari apa? Efeknya. Efek. Kalau semakin banyak efeknya, dampaknya semakin besar, maka semakin besar pahalanya, semakin baik. Contoh, Allah berfirman, "Falaqatahamal aqabah, wa ma adraka mal aqabah, fakku raqabah, aw it'amun fi yaumin dhi masqabah." Kenapa dia tidak melampaui al-aqabah, yaitu halangan agar dia bisa masuk surga? Ya. Apa cara melampauinya? Di antaranya kata Allah, fakku raqabah, memerdekakan budak, aw it'amun fi yaumin dhi masqabah, atau dia memberi makan kepada fakir miskin di hari kelaparan. Di hari kelaparan. Memberi makan kepada fakir miskin pada hari-hari biasa, amal yang baik. Tetapi lebih baik lagi ketika di hari musim apa? Kelaparan. Karena kebutuhannya mendesak. Kebutuhannya mendesak. Kemudian kata Allah, au miskinan, au yatiman dha maqrabah, au miskinan dha matrabah. Demikian juga kau beri makan kepada fakir miskin, dha matrabah. Miskin yang tidak punya apa-apa kecuali cuma tanah. Makanya dikatakan miskinan dha matrabah. Si miskin yang tidak punya kecuali hanya tanah. Itu sangat miskin. Maka sedekahi. Efeknya luar biasa. Di antara amal yang menjadi bagus atau menjadi hebat karena efeknya luar biasa, seperti sedekah jariah. Sedekah jariah. Efeknya sampai lama. Ya. Makanya Rasulullah menganjurkan wakaf. Makanya dulu para sahabat kalau mereka punya mampu untuk berwakaf, mereka akan wakaf. Kapan mereka punya kemampuan untuk wakaf, mereka pasti wakaf. Dan menakjubkan para sahabat kalau mereka wakaf harta yang paling mereka cintai. Karena wakaf efeknya panjang. Ya, idza matal insan qatan amalu illa min thalath. Kalau meninggal maka terputus amalnya kecuali 3, di antaranya sedekahun jariyah. Sedekah jariah itu wakaf. Wakaf. Ini menjadi amal terbaik karena efeknya apa, panjang. Efeknya panjang. Ini sekedar gambaran bagaimana amal menjadi terbaik ketika efeknya sangat besar atau sangat banyak. Di antara efeknya banyak misalnya apa? Misalnya ketika dakwah. Dakwah itu efeknya luar biasa. Dengan dakwah tadinya orang menyampaikan ilmu, majelis ilmu, tadinya orang tidak kenal sunnah, tadinya orang syirik jadi tauhid, tadinya orang bid'ah jadi sunnah.
Tadinya orang pelaku maksiat kemudian menjadi taat. Kemudian berkembang dakwah, ilmu semakin tersebar ya. Makanya Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Amalan perkataan siapa yang lebih indah daripada perkataan orang yang berdakwah di jalan Allah. Ini perkataan terindah. Karena efeknya luar biasa. Kita bisa alhamdulillah lihat sunnah tersebar, banyak sekolah sunnah, banyak. Kenapa? Karena dakwah. Ustaz-ustaz kita dulu berdakwah ke sana kemari, berdakwah ke sana kemari dengan berbagai macam tantangan. Akhirnya sunnah tersebar. Sunnah tersebar. Sekarang di mana orang sudah berjilbab syar'i, bahkan ada yang banyak yang bercadar, banyak yang sudah orang ngerti tentang hal-hal yang haram, banyak meninggalkan riba, banyak menjauhi zina, banyak. Dari mana? Dari dakwah. Dakwah efeknya luar biasa, makanya Allah pilihkan kerjaan dakwah bagi orang-orang terbaik, bagi para nabi dan para rasul dan para sahabat. Makanya Allah berfirman, "Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapa yang lebih indah daripada orang menyeru kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini sekedar gambaran tentang kisi-kisi amal menjadi terbaik. Tapi berikut ini mungkin beberapa perincian amalan terbaik. Yang pertama datang dalam hadis. Rasulullah SAW bersabda tentang amalan terbaik itu amalan yang sedikit namun berkesinambungan. Kata Nabi SAW, "Ya ayuhan nas, khudhu min al-a'mali ma tutiqun." Wahai manusia sekalian, lakukanlah amal yang kalian mampu. Fa inna Allah la yamallu hatta tamallu. Allah tidak bosan sampai kalian yang bosan. Wa inna ahabbal a'mali ila Allah ma dama wa in qalla. Sungguhnya amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling berkesinambungan meskipun apa? Sedikit. Ini kaidah. Yang berkesinambungan meskipun sedikit lebih baik daripada banyak-banyak cuma sekali-sekali. Rasulullah SAW pernah melihat seorang sahabiat punya tali di masjid. Dia kalau sholat, dia kalau capek dia berpegangan dengan tali. Kata Rasulullah, putuskan tali ini. Alaikum minal amali ma tutiqun. Lakukan amalan yang kalian mampu. Jangan dipaksa-paksa. Jangan dipaksa-paksa. Seorang mendatangi suatu amal dengan semangat, meskipun sedikit lebih baik daripada dia berbanyak-banyak tapi dengan kondisi terpaksa. Biasanya kalau kondisi terpaksa tidak bisa berkesinambungan. Tidak bisa berkesinambungan. Ada suatu amal meskipun sedikit tapi digeluti. Terus nanti kalau punya kesempatan tambah lagi, tapi langsung banyak-banyak, enggak kuat itu kurang bagus. Karena Allah tidak suka amal yang terputus, Ya. Baru habis ngaji, saya nanti malam mau sholat 3 jam. Sehari aja. Besok tobat katanya. Pelan-pelan, yang penting kesinambungan. Mampunya seberapa? Mampunya 1/4 jam. Ya udah jalanin aja. Nanti kalau imanmu sudah bertambah, tambah lagi 1/2 jam. Tambah lagi silakan. Kalau semangat langsung 2 jam, udah best sekali aja. Atau seminggu aja, besoknya sudah enggak lagi. Ini terlalu semangat, maksakan diri, akhirnya jatuh di tengah perjalanan. Maka Rasulullah tadi, sahabiat yang semangat sholat sambil ngantuk-ngantuk, yang penting sholat sambil pegang tali, Rasulullah suruh putusin, jangan. Kata Rasulullah, lakukan amal yang kalian sukai. Saya ada kawan, dia punya pemikiran, kita hidup sebentar, maka kita bikin proyek banyak. Buka inilah. Banyak dia buka proyek Islami. Terus dia nggak mampu menjalani semuanya. Ini salah, seharusnya jangan begitu. Seharusnya satu tapi profesional. Bukankah Nabi bersabda, "Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai jika salah seorang dari kalian melakukan suatu amal soleh, maka dia itqan, profesional. Itu bagus. Jadi tidak usah banyak-banyak tapi sedikit tapi bagus. Daripada banyak-banyak tapi tidak berjalan dengan rapi. Akhirnya tidak kuat, akhirnya merasa berat hidup ini. Urusan banyak. Nggak bisa. Ya, nggak bisa. Oleh karenanya, beda dengan orang yang dia memang imannya sudah tinggi dan dia bisa semangat meskipun banyak. Ya, kita baca cerita salaf, Ustaz ini salaf ini luar biasa. Dia jadi begini memang langsung tiba-tiba, kan enggak. Dia butuh perjalanan spiritual sedikit sampai akhirnya dia mampu melakukan amal banyak dan continue dalam amal yang banyak tersebut. Oleh karenanya kalau kita lihat salat Nabi tidur dulu, kemudian bangun. Bahkan dalam riwayat Rasulullah SAW pernah tidur sampai 3 kali. Rasulullah bangun, salat 2 rakaat, tidur lagi. Mungkin ada ngantuk. Kadang ngantuk datang tiba-tiba, Rasulullah tidur lagi, bangun lagi, salat 2 rakaat, wudu salat 2 rakaat, tidur lagi. Sampai 3 kali. Rasulullah pernah begitu dalam satu malam. Ya, makanya perlu
di setel waktu tidurnya kapan, waktu bangunnya kapan. Sehingga kalau kita pun salat malam, kita tidak memaksakan diri. Karena yang sedikit continue lebih baik daripada yang banyak-banyak semangat tapi terputus di tengah jalan. Taib. Ibn Rajab Al-Hambali ketika menyampaikan syarah hadis ini beliau berkata, min riwayat Aisyah ila anna ahabbal a'mali ila Allah azza wa jalla syai'an. Riwayat Aisyah menunjukkan bahwa al-musyar ilaiha fi awal juz'i min riwayat Aisyah, yang ditunjukkan dari riwayat Aisyah di awal hadis, bahwasanya amal paling cintai Allah itu ada dua perkara. Yang pertama, ma dawama alai sahibuhu wa in kana qalilan. Amal yang selalu dikontinyukan oleh pelakunya berkesinambungan meskipun sedikit. Wa hakadha kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi. Wa hakadha kana amalun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi min ba'dihi. Wa kana yanha an qati'il amal. Dan demikianlah tata cara amal Nabi. Nabi kalau sudah melakukan sesuatu dia continue. Demikian juga istri-istri Nabi kalau sudah menggeluti satu amalan continue. Dan Nabi melarang memutuskan amal. Nabi larang memutuskan apa? Amal. Kemudian hal yang kedua, wathani, anna ahabbal a'mali ila Allah ma kana ala wajhi sadat wal iktisad wat taisir. Dan amal yang paling disukai oleh Allah itu yang dimampui, yang mudah. Duna ma kana ala wajhi takalluf, bukan yang dipaksa-paksakan. Wal ijtihad wat ta'sir, dengan bersungguh-sungguh dan menyulitkan diri, bukan itu yang Allah cari. Karena Allah ingin kemudian, kama qala ta'ala, kata Ibnu Rajab, sebagaimana firman Allah, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul apa? Usra. Allah ingin keringan bagi kalian, tidak kesulitan. Allah juga berfirman, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Allah tidak ingin kesulitan bagi kalian. Allah juga berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Allah tidak membuat kesulitan dalam agama untuk kalian. Ini perlu kita perhatikan ya. Bahwasanya amal terbaik itu bukan berarti maksa-maksa diri. Yang kamu mampu, apalagi kau kerjakan dengan senang, tapi continue. Ya, tinggal kita atur diri kita untuk bisa continue meskipun sedikit. Nanti kalau dia punya kemampuan boleh naik level, boleh. Jangan bilang, Ustaz saya baca salaf hatam Quran satu malam, satu rakaat. Jadi kau saja tidak hafal Quran, gimana caranya? Ya itu mereka itu kan melalui proses. Tiba-tiba kemudian hebat. Nah, kita kan prosesnya. Selama tidak bisa naik level, bertahan pada level tersebut, yang penting continue. Bukan berarti yang memberatkan itu yang terbaik, enggak. Allah tidak ingin begitu ya. Allah ingin kau semangat, continue. Gimana caranya? Seperti itu. Alaikum minal amali ma tutiqun. Hendaknya kalian melakukan amal soleh yang kalian mampu. Karena lama-lama orang kalau maksakan diri capek, letih, tinggalin. Itu yang tidak diinginkan. Itu yang tidak diinginkan. Taib. Yang kedua, amal soleh yang berikutnya dalam hadis adalah salat di awal waktu atau salat pada waktunya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayul amali ahabbu ila Allah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Rasulullah bersabda, "As-salatu ala waqtiha." Salat pada waktunya. Ditafsirkan oleh para ulama, salat di awal waktu. Yang kedua, "Tsumma ayyu?" Kemudian apa lagi? "Tsummal jihad fi sabilillah, tsumma birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Tsumma ayyu, kemudian apa? Tsummal jihad fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Tapi di sini dalam hadis ini, di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat di awal waktu, dan itu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi selalu salat di awal waktu. Nabi salat maghrib di awal waktu, Nabi salat asar di awal waktu. Sampai seorang kalau sudah salat asar dia masih lihat langit masih terang, berarti di awal waktu. Nabi salat subuh di awal waktu. Sampai kalau selesai salat masih gelap, masih remang-remang. Berarti Rasulullah salat di awal waktu, salatnya panjang. Begitu awal waktu Rasulullah salat. Ya. Rasulullah cuma menunda atau ingin menunda salat cuma dua kondisi, ketika salat duhur, ketika musim panas. Musim panas Rasulullah salat tunda. Karena ada kemaslahatan yang lebih penting, kemaslahatan khusyuk. Kalau terlalu panas, zaman dulu tidak ada AC, maka orang salat mungkin kurang khusyuk. Maka Rasulullah suruh tunda salat zuhur. Kemudian salat Isya, Rasulullah inginnya ditunda. Tapi Rasulullah khawatir orang-orang pada ngantuk ya. Maka Rasulullah majukan. Adapun wanita kalau ingin menunda salat Isya agak dimalamkan tidak mengapa, bagus. Tapi secara umum di antara ibadah paling agung adalah salat pada waktunya. Salat di awal waktu.
Dalam satu lafal Rasulullah bersabda dalam riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, "Afdalul a'mali as-salatu fi awwali waqtiha." Amalan terbaik adalah salat di awal waktunya. Dalam hadis yang lain, hadis Abu Darda, Rasulullah bersabda, "Khamsun man ja'a bihinna ma'imanin dakhalal jannah." 5 perkara. Siapa yang melakukannya disertai iman maka masuk surga. Yang pertama, man hafaza 'ala salawatil khamsi 'ala wudu'ihinna wa ruku'ihinna wa sujudihinna wa mawaqitihinna. Orang yang salat 5 waktu dengan menjaga wudunya, rukuknya diperhatikan, sujudnya diperhatikan dan waktu-waktunya diperhatikan. Yaitu salat di waktu yang awal ya. Oleh karenanya di antara bentuk kecintaan kita kepada Allah dan cinta kita kepada salat, kita berusaha salat di awal waktu. Makanya ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 7 golongan yang Allah naungi pada hari kiamat kelak, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang yang hatinya rindu ke masjid. Sampai Rasulullah gambarkan seakan-akan jantungnya dia cantol di masjid. Padahal dia fisiknya di luar. Kenapa? Karena dia rindu. Ingin segera balik ke masjid. Dia aktivitas di luar, tapi hatinya di masjid. Dia rindu kapan waktunya panggilan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang berusaha memperhatikan awal waktu. Berusaha salat di awal waktu. Terutama ibu-ibu ini yang sering-sering dunda-dunda. Kalau bapak-bapak kan mungkin terikat di masjid awal waktu, tapi ibu-ibu nanti salat duhur jam berapa? 2:30. Salat asar jam berapa? 5:30. Salat maghrib menjelang adzan isya. Salat isya, ya oke lah sebelum tidur, oke kalau salat isya. Salat subuh, hampir terbit matahari. Ibu-ibu ini yang ujiannya agak berat. Kalau laki-laki terikat dengan masjid. Ibu-ibu ujian lebih berat. Oleh karenanya, ingat hadis ini, bahwasanya di antara amalan terbaik adalah salat di awal waktu. Ada nilai plus daripada sekedar salat saja di awal waktu. Karena Rasulullah mengatakan, salat di awal waktu. Tapi di antara amal terbaik, sebagaimana tadi sudah disebutkan hadis Mas'ud, setelah as-salatu ala waqtiha, terus amal-amal yang terbaik, kata Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ya, ini cara mudah masuk surga. Bahkan lebih afdal daripada jihad fisabilillah. Ketika ada seorang datang, minta izin, kata Nabi SAW, ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Kau ingin jihad? Kata dia, masih ya Rasulullah. Kata Rasulullah SAW, fa fihima fajahid. Maka berjihadlah dengan kedua orang tuamu. Yaitu berjuanglah untuk berbakti kepada orang tuamu. Butuh pengorbanan. Sebagaimana jihad mengorbankan harta, tenaga, fisik. Maka berbakti pada orang tua juga adalah lebih afdal daripada jihad dan butuh pengorbanan. Sabar. Siapa yang masih punya orang tua, kesempatan bagi dia untuk meraih level surga yang tertinggi. Ya. Makanya dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ragima anf, merugi. Man adraka walidayhi au ahadahuma indal kibar thumma lam yadkhulil jannah. Merugi seorang yang masih sempat bertemu dengan kedua orang tuanya di masa tua, salah satu atau keduanya, kemudian tidak bisa masuk surga. Ini sangat merugi. Kenapa? Kesempatan masuk surga terbuka lebar namun dia tidak manfaatkan. Jadi orang yang masih punya orang tua, udahlah fokus sama orang tuanya. Lebih afdal daripada ibadah-ibadah yang lain. Sedangkan orang tua sabar, ngobrol sama orang tua, telepon orang tua, kunjungi orang tua, kenali kebutuhannya, apa yang dia butuhkan. Jangan sampai dia minta, kalau kita punya apa yang dia butuhkan kita kasihkan. Bagi yang masih punya orang tua. Masih sering sampaikan hadis ketika ada seorang Yaman datang, dia tawaf. Dia tawaf kemudian dia gendong ibunya. Dia gendong. Sambil gendong dia sambil bersyair dia mengatakan ana laha ba'iruhal mudzallalu. Aku adalah onta yang tunduk kepada ibuku. Dia ingin mengatakan kalau onta-onta lain dinaiki oleh tuannya, onta itu enggak mungkin capek, letih. Kalau saya ditunggangi oleh ibu saya semangat dengan girang menggendong ibu saya. Saya tunduk kepada ibu saya. Ibu saya mau kemana sih saya bawa. Ini dia sedang tawaf. Bisa jadi dia sudah gendong ibunya dari tempat-tempat yang lain, apalagi datang dari Yaman. Tapi dalam riwayat ketika sedang apa? Tawaf. Kemudian kata Ibnu Umar, dia bilang, Ibnu Umar,
apakah menurutmu aku telah membayar jasa ibuku dengan menggendongnya seperti ini? Dengan semangat menggendongnya, bukan marah-marah wajahnya, bukan jengkel wajahnya ketika ngurus ibu. Tidak, saya ngurus ibuku dengan penuh semangat. Apakah menurutmu saya sudah membayar jasa ibu? Kata Ibnu Umar, wala talqah. Ya, kau tidak bisa membayar jasa, bahkan satu kontraksi yang dialami ibumu kau tidak bisa bayar. Satu kontraksi yang dialami ibumu ketika melahirkanmu, kau belum bisa apa? Bayar. Antum yang punya istri kan tahu kalau istri mau melahirkan kontraksi sakit atau tidak? Sakit ya. Sakit sekali. Sampai saya punya kawan anaknya 2 atau 3, 2. Saya bilang, antum enggak punya anak lagi? Cuma 2. Ini masih muda. Dia bilang, saya sudah bilang istri saya, sayang kita tambah anak lagi. Kata dia, kamu aja yang hamil, berat. Enak aja punya anak. Maksudnya saking beratnya antara hidup dan mati. Itu orang sudah gendong ibunya. Dia bilang, saya sudah bayar jasa. Jangankan jasa semuanya. Kontraksi yang dialami oleh ibumu 1 kali aja kau tidak bisa bayar. Sakitnya kayak apa? Dalam rangka untuk menyelamatkanmu agar kau bisa muncul di atas muka bumi ini. Kemudian setelah muncul bikin masalah. Jadi siapa yang punya kesempatan masih punya orang tua, gunakan kesempatan tersebut sebelum hilang kesempatan tersebut. Ya. Dalam hadis innal walid awsatu abwabil jannah. Sungguhnya orang tua adalah pintu yang paling tengah. Artinya pintu surga yang paling tengah maksudnya pintu yang paling mudah untuk dimasuki, pintu yang paling afdal. Ya. Maka tinggal dimanfaatkan atau disia-siakan. Disia-siakan. Dalam hadis juga ada seorang datang izin kepada Nabi untuk jihad. Kata Nabi, ahayatun walidatuka? Apakah ibumu masih hidup? Kata dia, masih ya Rasulullah. Maka Rasulullah suruh dia jangan jihad. Kata Rasulullah SAW, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Lazimilah kedua kaki ibumu, disitulah surgamu. Situlah surgamu. Lazimi kaki ibu, yaitu menunjukkan tawadhu di hadapan apa? Ibu. Tawadhu di hadapan ibu. Di hadapan orang tua. Ya, jadi kalau kita senyum pada orang tua dapat pahala, kita menyenangati orang tua dapat pahala, kita nurut sama orang tua dapat pahala, merendahkan saudara pada orang tua pahala. Semua terkait orang tua kita dapat pahala. Maka ini di antara amal terbaik. Tapi yang berikutnya, amal yang terbaik adalah qada'ul hajat, yaitu menunaikan kebutuhan-kebutuhan masyarakat sebisa mungkin. Makanya saya sebut tadi di antara parameter suatu amal terbaik adalah efeknya semakin besar. Rasulullah SAW bersabda, "Ahabbun nasi ila Allahi anfa'ahum." Orang yang paling dicintai oleh Allah yang paling bermanfaat kepada masyarakat. Wa ahabbul a'mali, kemudian Rasulullah contohkan, wa ahabbul a'mali ila Allah azza wa jalla sururun tadkhuluhu ala muslim. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah rasa bahagia yang kau masukkan dalam hati seorang muslim. Kemudian au takshifu anhu kurba, atau kau hilangkan penderitaannya. Au taqdi anhu dainan, atau kau lunaskan hutangnya. Au tatrudu anhu ju'an. Ya. Atau kau hilangkan rasa laparnya. Wala an amshiya ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fil masjid syahran. Saya berjalan sama saudaraku untuk memenuhi keperluannya, temani aja dengan berjalan kaki, mengorbankan sebagian waktu, nemani dia, lebih saya sukai daripada iktikaf di masjid selama sebulan. Kenapa? Karena iktikaf ibadatun qasirah, hanya khusus buat dia. Tapi kalau bantu orang, efeknya kepada banyak orang. Kemudian Rasulullah berkata, "Wa man masya ma'a akhihil muslim fi hajatihi hatta yuthbitaha lahu." Siapa yang menemani berjalan bersama saudaranya dalam menunaikan keperluan saudaranya, hatta yuthbitaha lahu, sampai temannya selesai menyelesaikan keperluannya. Itu temani, kamu ngapa? Saya mau ada urusan di kantor, temani sampai selesai. Atau saya ingin jemput anak saya, temani sampai selesai. Ada keperluan apa dia temani sampai selesai? Apa balasannya? Athbatallahu ta'ala qadamahu yauma tazillul aqdam. Allah akan kokohkan kakinya di atas sirat ketika banyak kaki-kaki yang tergelincir masuk di neraka Jahannam. Wa inna su'al khuluqi la yufsidul amal kama yufsidul khallul asal. Sungguhnya akhlak yang buruk merusak amal soleh sebagaimana cuka merusak madu. Jadi di antara amalan terbaik adalah menunaikan kebutuhan masyarakat sebisa mungkin, dan ini tertujukan bagi orang yang punya harta, dia berusaha ya. Siapa depan dia kasih, ada yang butuh kasih,
Insyaallah harta datang dan pergi. Kalau dia tidak punya harta, maka dengan tenaga kalau memungkinkan. Ya. Tentu semuanya menimbang maslahat dan mudaratnya. Makanya di antara sifat Nabi Isa alaihissalam adalah qada'an li hawaijin nas. Nabi Isa ketika masih kecil dia berbicara, digendong oleh ibunya, dia berkata, "Ini Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya." Aku adalah hamba Allah, Allah berikan aku Injil dan Allah jadikan aku seorang nabi. Kemudian wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah menjadikan aku berkah dimanapun aku berada. Kalau kita baca buku tafsir, maka Nabi Isa kenapa dikatakan berkah? Karena dia memberi manfaat kepada orang lain. Dengan ilmu, satu, dan dua, dengan suka membantu orang lain. Tafsirannya, kana mu'allimanil khair, kana qada'an li hawaijin nas. Nabi Isa alaihissalam dikatakan berkah karena dia suka mengajarkan ilmu di mana-mana pun dia ngajarin apa? Ilmu. Yang kedua dia suka membantu orang lain sehingga dia jalan, ada orang susah dia bantu, ada orang susah dia bantu, ada orang susah dia bantu. Ini kesempatan cari pahala, membantu kebutuhan orang lain. Ya. Maka ini di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah, menyenangkan hati orang lain. Kita bantu dia sedikit dia sudah senang. Sampai yang mungkin sederhana, Rasulullah pernah bersabda, "Afdhal a'mali an tudkhila ala akhihi al-mu'min sururan aw taqdi anhu dainan aw tut'imahu khubzan." Sederhana. Di antara amal yang paling dicintai oleh Allah adalah kau masukkan rasa senang dalam hati saudaramu, atau kau lunaskan hutangnya, atau engkau beri makan sepotong roti kepadanya. Terkadang orang hanya butuh apa? Roti, lapar. Kau punya roti, kasih. Yang paling bahagia kalau dilunasin hutang, itu paling bahagia memang. Dilunasi hutangnya. Subhanallah. Saya selalu cerita, saya punya kawan di Madinah. Masya Allah. Saya pinjam uang sama dia. Dia lagi enggak ada. Dia bilang, saya lagi safar, Firanda, tapi kau nanti ke Masjid Nabawi, nanti ada, saya titip amanah ke kawan, masukkan ke suatu. Terus saya ketemu temannya, kata dia, ini ya Firanda, ada amanah dari fulan. Saya pinjam waktu itu kalau nggak salah 4.000 real. 4.000 real itu banyak zaman dulu ya. Apalagi mahasiswa. Kita mahasiswa cuma gaji 800 sekian. Jadi 4.000 itu berapa gaji? 4 bulan. Saya bilang nanti saya bayar, nanti bulan Ramadan. Ramadan biasanya ada zakat bagi yang punya utang. Subhanallah, pas Ramadan, saya kebetulan punya uang, saya langsung telepon. Assalamualaikum, fulan. Oh, Firanda gimana? Ya akhi, dia orang Arab tuh kalau ngomong enggak ada banyak doanya. Saya mau bayar utang. Ya akhi, saya bayar utang, dia matikan HP. Dulu belum ada WA, cuma ada telepon biasa. Dia matikan HP. Saya telepon lagi, dia matikan lagi. Saya telepon lagi, dia matikan lagi. Ini mau dibayar utang, matiin terus. Akhirnya tiba-tiba ada SMS datang. SMS datang mengatakan, ya Firanda, ya akhi, saudaraku, di antara amalan terbaik yang dicintai Allah, memasukkan rasa senang dalam hati saudaranya. Kira-kira antum apa dia ngomong? Dia apa? Kira-kira menurut antum dia mau ngomong apa setelah itu? Saya lunaskan hutangmu, gitu kan? Gitu kan? Itu suudzon namanya. Dia bilang, di antara amalan yang paling cintai Allah, memberi rasa senang kepada saudara, dan itu hadiah dariku, kalau kau terima, kau menyenangkan aku. Subhanallah. Saya juga kaget. Jadi dia ngomongnya begitu. Jadi bukan, saya lunasi biar kau senang. Enggak. Tapi dia malah, kau menyenangkan saya, itu hadiah dari saya. Kalau kau terima hadiah dariku, sungguhnya kau telah menyenangkan apa? Aku. Subhanallah. Habis itu saya enggak berani lagi menyambung sama dia. Jadi, subhanallah ya. Makanya Rasulullah berikan contoh, di antara kebahagiaan menghilangkan penderitaan, di antaranya menghilangkan rasa lapar, di antaranya dilunasi hutang, itu paling bahagia kalau punya hutang terus lunas, itu bahagia. Jadi, bagaimana pahala yang tidak besar kau memasukkan rasa bahagia kepada saudaramu. Selain perkara sederhana, wal kalimatu thayyibatu shadaqah, kata-kata yang indah, enak, kadang ada candaan sedikit bikin orang senang, berpahala. Berpahala. Oleh karenanya, kalau orang punya diberi kelebihan harta dan dia bisa menghilangkan kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menunaikan kebutuhan masyarakat, itu bagus. Ya. Dia beribadah dengan apa? Dengan hartanya. Ya, dengan hartanya bantu sini, bantu. Terutama karib kerabatnya dia bantu supaya dapat pahala lebih besar. Makanya Rasulullah SAW, Allah berfirman tadi,
falaqatahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah au it'amun fi yaumin dzi masghabah yatiman dza maqrabah, atau kau bantu anak yatim punya hubungan kerabat dengan engkau. Membantu anak yatim secara umum berpahala, apalagi anak yatim yang punya hubungan apa? Kerabatan. Taib, kemudian amal yang di antara terbaik adalah zikir. Tadi sudah kita sebutin dalil-dalilnya. Ya. Zikir ini amalan yang sangat sederhana. Dalam hadis Rasulullah berkata, dari hadis Muaz bin Jabal, ahabbul a'mali ila Allah an tamuta wa lisanuka ratbun min dzikrillah. Di antara amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah engkau meninggal dalam kondisi lisanmu berzikir kepada Allah. Lisanmu basah berzikir kepada Allah. Ini enggak mungkin orang seperti kecuali dia memang suka berzikir. Astaghfirullah, astaghfirullah, subhanallah. Jadi ada sedikit kejadian dia langsung ingat Allah, ya Allah, astaghfirullah. Selalu. Makanya di antara dalil yang menakjubkan ketika ada seorang keluar dari melewati Nabi dan para sahabatnya, Rasulullah mengatakan, yatlu alaikumul an rajulun min ahlil jannah, akan keluar sekarang seorang lagi penghuni surga. Tiba-tiba orang itu keluar. Besoknya Rasulullah bilang akan muncul sekarang seorang lagi. Ternyata orang itu juga. Hari ketiga kata Rasulullah akan muncul sekarang penghuni surga. Ternyata orang itu juga. Akhirnya Abdullah bin Amr bin Al-As penasaran. Kemudian dia pura-pura menginap. Dia mengatakan ke orang tersebut, saya ada masalah sama bapak saya. Bolehkah saya nginap di rumahmu? Kata dia, boleh. Kenapa? Kalau kau tidak bisa, nah, boleh silakan. Karena dia ingin tahu amal apa orang ini kok disampaikan oleh Nabi 3 hari berturut-turut masuk apa? Surga. Ternyata tidur hari pertama, malam dia juga tidak bangun malam. Ternyata ciri penghuni surga tidak bangun malam. Sama dong. Siang ternyata tidak puasa sunnah. Oh, sama juga dong. Setelah 3 hari, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, saya tidak menemukan satu yang spesial. Hanya saja kalau dia terjaga di malam hari, dia berzikir kepada Allah. Itu yang menakjubkan. Ada poin ini. Kalau dia terjaga di malam hari, dia langsung berzikir sama Allah. Allahu Akbar, subhanallah. Begitu bangun langsung ingat sama Allah. Berarti hatinya terbiasa ingat Allah, lisannya terbiasa berzikir kepada Allah. Sampai akhirnya setelah itu, dia tanya, saya cuma ini aja sandiwara, ternyata saya tidak ada masalah ayah saya. Cuma Rasulullah bilang begini. Sebenarnya amalan apa yang kau miliki? Kata dia, ma huwa illa ma ra'ait. Tidak ada amal kecuali yang kau lihat. Falamma walaitu, kata tatkala Abdullah bin Amr pergi, dia panggil Nadani, sini. Saya punya amal ada, yaitu saya tidak pernah hasad sama orang atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Yang kedua, saya tidak pernah punya niat jahat sama orang. Tidak punya niat jahat jengkel sama orang, tidak ada. Itu yang susah kita kerjakan. Tapi intinya di antara amal yang zahir yang dilihat atau didengar oleh Abdullah bin Amr bin Al-As, ini orang kalau terjaga langsung ingat siapa? Allah. Nah, orang kalau sering ingat Allah, dia mudah meninggal dalam kondisi berzikir kepada Allah. Ini antara amalan terbaik. Maka seorang berusaha membasahi lisannya dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat mudah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah akbar, atau baca Al-Qur'an. Maka kurangi kita zikirnya nyebutin tentang dunia melulu ya. Ada waktunya, tapi kalau waktu kita lagi sendirian kita banyak berzikir. Ya. Makanya dikatakan zikrun nasi da wa zikrullahi dawa. Nyebut-nyebut manusia itu penyakit dan nyebut-nyebut Allah adalah obat. Kalau kita sering berzikir kepada Allah, hati kita tentram, kita bahagia, senang, apalagi baca Al-Qur'an, hati bahagia. Kalau ingat manusia bikin penyakit hati. Berita ini, berita ini, hati tambah sakit. Kemudian di antara amal yang terbaik sudah kita singgung juga adalah dakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah." Perkataan siapa yang lebih indah daripada orang menyeru di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya saya katakan tadi, amal yang terbaik yang Allah pilihkan kepada orang-orang terbaik itu para nabi dan rasul adalah amalan dakwah. Amalan dakwah. Karena dakwah ini pahalanya MLM. Ini dakwah lagi pahalanya juga sama dia. Terus luar biasa. Makanya kita tahu pasti ada orang yang ngajar kita Al-Fatihah, ada atau tidak? Kita kan bisa baca Al-Fatihah. Ada yang ngajarin enggak? Enggak mungkin bisa sendiri, enggak mungkin. Ada yang ngajarin enggak? Ada. Coba setting sama antum. Antum ingat enggak siapa yang ngajarin Al-Fatihah? Ada yang ingat? Siapa yang ngajarin Al-Fatihah? Coba ingat guru-guru. Lupa kan? Tapi sekarang antum sudah baca Al-Quran, Al-Fatihah sudah ribuan kali mungkin.
dan semua pahalanya ngalir kepada dia. Yang antum sudah lupakan siapa orangnya. Tapi Allah ingat. Ini contoh, maksudnya taklim itu punya pengaruh luar biasa. Di antaranya dengan dakwah. Maka berusahalah kita masuk dalam rel dakwah sebagai pembicara, misalnya ustaz, tentunya bukan sembarang orang. Kemudian sebagai donatur, sebagai panitia, dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari sanjungan dan pengakuan. Tetap menjaga hati. Bukan dengan dekat dengan ustaz supaya kena ikut syuting. Itu berat. Biar orang tahu saya dekat dengan ustaz. Bahaya itu hati. Ya. Biasa-biasa aja. Ya. Biasa-biasa aja. Intinya berusaha dalam rel dakwah. Bahkan sebagian ulama mengatakan, Allah berfirman dalam Al-Quran, "Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim." Allah berfirman, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti biji yang ditanam kemudian menumbuhkan 7 bulir, setiap bulir 100. Jadi satu jadi berapa? 700. Allah melipat gandakan siapa yang Allah kehendaki dan Allah Maha luas. Aturan dalam sedekah, dalam amal soleh, man ja'a bil hasanati falau asyru amsalihha. Siapa yang melakukan kebaikan, satu kebaikan pahalanya 10 kali lipat. Tidak ada setiap kebaikan minimal pahalanya 10 kali lipat. Minimal pahalanya 10 kali lipat. Ini secara umum. Tapi kalau infak fisabilillah, pahalanya minimal 700 kali lipat. Minimal 700 kali lipat. Dan di antara fisabilillah adalah jihad bil lisan, jihad bis sinan. Jihad dengan pedang dan jihad dengan lisan. Maka jangan pelit-pelit untuk dakwah. Sebarkan ilmu. Ya, sebarkan ilmu, insyaallah pahalanya besar, ya. Dengan kita lihat manfaatnya sekarang dengan sabarnya ustaz-ustaz kita dulu, ya, sekarang sunnah di mana-mana, alhamdulillah. Masjid ramai, pengajian di mana-mana. Ya, pengajian di mana. Dahulu kita tahu masjid kosong, orang enggak ada, maksudnya pengajian hampir enggak ada. Pengajian pun cuma sekali-sekali, misalnya kalau hari-hari besar aja. Tapi pengajian rutin, ngaji ilmu setelah sunnah tersebar. Iya atau tidak? Iya. Sebagian ada yang ngaji rame terus masuk ke politik, udah pengajiannya buyar, enggak ada lagi. Terus siapa yang membimbing masyarakat? Ya silakan aja, masing-masing punya ijtihad. Tapi maksud saya dengan dakwah akhirnya di mana-mana tersebar, bahkan di kantor-kantor. Kita kalau dulu ke kantor mana masjid sepi, sekarang kantor masjid full. Kantor-kantor orang sudah kenal ngaji secara umum, ya. Maka dakwah itu sangat penting dan pahalanya besar. Kemudian yang terakhir, di antara amal terbaik adalah amalan hati, al-iman billah. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, ahabul a'mali ilallah imanun billah, thumma silaturrahim. Amal yang paling dicintai oleh Allah, iman kepada Allah, kemudian menyambung silaturahmi. Dalam hadis yang lain, Rasulullah bersabda, afdalul amal, imanun billah wa jihadun fi sabilillah. Iman kepada Allah dan jihad fi sabilillah. Di sini perlu kita garis bawahi, di antara amalan yang terbaik adalah beriman kepada Allah. Dan di antara cara agar beriman kepada Allah dengan baik, pelajari Asmaul Husna. Kenali Allah, nama-namanya, sifat-sifatnya. Apa itu makna al-ilah? Allah itu maknanya apa? Ar-Rabb maknanya apa? Ar-Rahim, Al-Halim, Al-Ghafur, At-Tawwab, Al-Muqit. Ya, banyak nama-nama Allah yang mungkin kita belum tahu maknanya. Al-Bar. Nah, dengan belajar nama-nama Allah, kita semakin beriman. Belajari rukun iman, pelajari iman kepada Allah, iman kepada malaikat. Kan semua terkait dengan iman kepada Allah. Iman kepada hari akhirat. Ini butuh belajar. Jadi, tidak semua amal itu dalam bentuk amalan fisik. Ada amalan hati yang lebih afdal dari amalan fisik. Amalan hati tersebut dengan belajar. Mempelajari tafsir, mempelajari sejarah para nabi, karena itu semua menambah iman. Menambah apa? Iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semakin menguatkan bahwasanya di antara amalan yang terbaik adalah nuntut ilmu. Nuntut apa? Ilmu. Tapi demikian saja, tentu amalan yang masih banyak terbaik, tapi ini sebagian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Bismillahirrahmanirrahim.